أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. Ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu sidang jamaah salat fardhu zuhur, jamaah Masjid Raudhatus Shalihin yang dirahmati Allah. Yang kami hormati para orang tua kami, cerdik pandai, tokoh masyarakat, pengurus masjid, imam masjid kita dan seluruh jamaah yang hadir. Bersyukur kepada Allah di siang hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah, bersalawat kepada baginda Rasulullah dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lanjutkan kajian kita pembahasan pada kitab Nasaihul Ibad karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi rahimahullahu taala. Masuk kepada al-maqalah ats-tsalitsata asyarata, maqalah yang ke-13 atau untayan nasihat yang ke-13 pada bab yang 33. Anil Hasan al-Basri radhiyallahu anhu. Nasihat ini datangnya dari salah seorang ulama min kibari at-tabi'in, ay min akabiri at-tabi'in, ulama dari kalangan pembesar dari kalangan tabi'in. Artinya ulama yang berguru langsung kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dikatakan sebagai generasi tabi'in, mengikut cara beribadahnya, beramalnya kepada para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala? Man la adaba lahu, siapa yang tak ada adabnya. Tentu adab yang utama ma'allahi ta'ala wa ma'al khalqi, adab kepada Allah dan adab kepada makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adab ini buah daripada ilmu, maka sering dikatakan al-adabu fawqal ilmi. Adab itu kedudukannya, posisinya lebih tinggi dari sekedar ilmu. Karena ada orang yang berilmu tapi tidak beradab, atau bahasa kita, dia disebut orang yang alim, punya banyak pengetahuan, banyak buku yang dibacanya, banyak karya tulisnya dan seterusnya, tapi dalam sisi penerapan ilmunya itu dia tidak mengamalkannya. Maka kata beliau Al-Imam Hasan Al-Basri, la ilma lahu, orang yang tidak beradab walaupun banyak ilmunya, walaupun banyak titel dan gelarnya, maka dianggap tidak ada ilmu yang bisa jadi sandaran dalam hidupnya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di antara ujian bagi para penuntut ilmu adalah bagaimana ketika dia mampu untuk mengamalkan ilmunya. Maka termasuk sesuatu hal yang ada catatannya atau ada masalah pada diri seseorang kalau dia rajin belajar, kemana-mana majelis ilmu dia kejar, tetapi tidak merubah dalam kehidupannya, atau ilmunya itu tidak menjadikan dia lebih baik. Maka ini disebutkan dalam hadis Nabi, man izdada ilman wa lam yazdad huda lam yazdad indallahi illa bu'da. Siapa yang bertambah ilmunya tapi tak bertambah hidayah, petunjuk Allah kepada dirinya, artinya tidak mengamalkan ilmunya, dia tahu banyak ilmu-ilmu syariat tapi tidak mengamalkannya, maka dia tidak bertambah apa-apa di sisi Allah kecuali bertambah jauh. Karena dulu dia tidak beramal karena jahil,
Tapi sekarang dia tidak beramal bukan karena jahil, dia alim, dia tahu, tapi tidak mau mengamalkan ilmunya. Maka seharusnya orang yang bertambah ilmunya, bertambah kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri, kata beliau, man la sabara lahu, siapa yang tidak memiliki sifat sabar dalam dirinya. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad Nawawi, ala tahammulil balaya, tidak sabar dalam menerima memikul ujian, bala bencana yang Allah timpakan kepadanya. Wa adzal khalqi, begitu juga tidak sabar dengan sifat buruk manusia kepada dirinya. Wa ala masyaqqati ijtinabil ma'asi, dia juga tidak sabar dalam susahnya melawan hawa nafsu yang cenderung melakukan dosa dan maksiat. Wa ala ada'il faraid, juga tidak sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sabar dalam menahan ngantuknya ketika sudah masuk waktu subuh, as-salatu khairum minan naum. Tidak sabar dia menahan hausnya ketika di bulan suci Ramadan berpuasa di siang hari. Maka orang yang seperti ini, kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, la dina lahu, dianggap dia itu belum sempurna dalam beragamanya. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah menyampaikan bahwa orang yang beriman, yang tentunya dengan imannya dia beramal, di antara yang menjadi ciri khas orang-orang yang beriman ini, ketika dia mendapatkan ujian, cobaan, beban hidup yang berat, ya maka dia bersabar. Wa in asabahu dharra sabar fadzalika khairul lah. Orang-orang beriman ini ketika mendapatkan ujian, kesusahan dalam dirinya, maka dia akan bersabar. Maka secara umum nanti ulama membagi sabar kepada tiga. As-sabru fi ta'ah, sabar dalam ketaatan, melakukan kebaikan, salat, puasa, baca Quran, infak, sedekah. Kemudian as-sabru fi ijtinabil ma'asi, sabar dalam meninggalkan maksiat. Kemudian as-sabru indal bala, sabar ketika mendapatkan ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang ketiga, kata beliau Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, wa man la wara'a lahu, siapa yang tidak memiliki sifat wara'. Wara' ini apa? Ijtinabul maharim wasyubhat, meninggalkan yang haram, juga meninggalkan perkara yang syubhat. Yang haram jelas harus kita tinggalkan. Yang syubhat ini masih samar-samar, tapi lebih selamatnya ditinggalkan jauh lebih baik, menjauhkan kita dari terjerumus kepada yang haram. Karena kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, orang yang banyak melakukan perkara-perkara syubhat, kemungkinan besar dia terjerumus kepada perkara yang haramnya. Maka siapa yang tidak wara' dalam kehidupannya, tidak meninggalkan yang haram, tidak meninggalkan yang syubhat, la zulfalahu ay la martabata lahu indallahi wa la qurbata lahu minallahi ta'ala, maka dia tidak ada kedudukan di sisi Allah, tidak ada kedekatan baginya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah tentu yang pertama diantaranya adalah meninggalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketaatan itu dua, mengerjakan yang diperintahkan, meninggalkan yang diharamkan. Maka artinya kalau hanya mengerjakan yang diperintahkan tapi tidak meninggalkan yang diharamkan, belum mendapat kedudukan yang baik kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, 3 poin nasihat yang disampaikan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Pertama terkait adab, maka adab ini kedudukannya lebih tinggi daripada hanya sekedar berilmu. Maka orang yang berilmu yang sesungguhnya adalah orang yang beradab. Ilmu tidak banyak tapi diamalkan, nah itulah ilmu yang barokah. Kemudian sabar dalam hidup ini akan mendapatkan juga balasan luar biasa di sisi Allah. Kemudian mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan yang haram dan juga meninggalkan yang syubhat. Mudah-mudahan 3 pesan Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala
juga menjadi bekal bagi kita dalam beribadah kepada Allah dalam kehidupan kita sehari-hari ini, sehingga kita pun mendapatkan kebaikan, mendapatkan apa yang kita harapkan, kebahagiaan akhirat yang kekal di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari kami sendiri. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa war ridha wal 'afafa wal ghina. Allahumma thabbitna 'ala dinika wa 'ala ta'atik. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.